Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada, salam sehat untuk kita semuanya. Pagi hari ini kita kembali di program Halo Palembang, dan tentunya di penghujung weekend Anda kita akan memberikan informasi yang berbeda di setiap harinya bersama saya Rian Gumai. Dan juga saya Amal Zafira. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan membahas suatu tema dan juga menggali informasi ini, Rian ya. Ada tema kisah kilau karakter lokal petualangan animasi yang memikat For Empera. Nah, apa dia itu? Pemirsa kita bahas dan juga pastinya kita tidak berdua baik. Kita sudah mendatangkan dua narasumber yang pastinya ini berkompeten ini Rian di bidang animatornya dewe. Langsung saja kita sapa. Ini ada Kak Hadi Sumarna dan juga Mbak Nadifah Kulsum. Ini selaku CEO dan Director For Empera Heart Studio dan juga CMO dan Produser For Empera Heart. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Dan Mbak Nadifah, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, itu agak ada boneka. Iya, agak ada boneka. Siapa nama bonekanya nih? Ada namanya? Nggak disapa nih kalau ada namanya. Soalnya udah gerak-gerak tangannya. Iya. Mungkin dari ini. Oke. Jadi ini karakternya namanya For Empera. Nah, biasanya kalau untuk sahabatnya Pera itu dipanggil namanya Sobat Pera. Sobat Pera. Ya, Sobat Pera. Halo Sobat Pera semuanya. Halo, selamat pagi Sobat Pera. Kalau ini sahabat Vira. Jadi panggilannya Pera ya? Iya. Oke, kan ini Kak Hadi dan Mbak Nadifah ini selaku animator lokal, ya bener ya. Dan juga ini pastinya menciptakan For Empera dan juga Pera ini dewe. Tanpa cek diceritakan Kak Hadi, ini awal mula latar belakang ini terbentuk dan juga inspirasinya dari mana? Oke, jadi waktu itu kan tahun 2018 waktu kita selesai produksi Serangan Kadet 1947 dari TNI AU itu sama tim namanya Radiva. Jadi waktu itu kepikiran gimana ya kalau kita menciptakan karakter lokal tapi targetnya buat anak-anak, karena tontonan buat anak-anak kan semakin lama semakin sedikit kayak gitu kan. Jadi kepikirannya seperti itu. Akhirnya tema budaya dan wisata lokal kayak gitu. Nah, akhirnya kita ngeriset ternyata di Palembang tuh banyak destinasi heritage kayak gitu kan. Nah, waktu itu kenal sama Bu Iren Kamelin Sinaga, Kepala Dinas Provinsi Pariwisata Provinsi Sumsel, bilang jembatan Ampera itu buat publik atau emang ada yang punyanya, karena kan nanti berkaitan dengan HKI dan lain-lain. Nah, beliau bilang katanya ini publik boleh dipakai. Ada rencana apa mau bikin karakter animasi? Nah, akhirnya kita riset, karena kita dulu pas masih kecilnya senang banget nonton Astro Boy, Doraemon dan lain-lain. Akhirnya terciptalah robot For Empera ini. Jadi semua karakternya itu punya tanduk atau kepalanya itu bangunan-bangunan bersejarah. Jadi kalau ada temennya itu ada Limas, itu dari kepalanya rumah Limas, nama panggilannya Lim. Ada juga Monpi dari Monpera, terus juga ada BQB dari Benteng Buto Besa, terus ada juga Waku dari Kawah Tengkurep. Gitu. Nah, mereka ini elemen-elemen. Kalau Pera ini petir, kalau Lim itu kayu ya. Kalau Monpi itu tanah, kalau Kube itu air, kalau Waku itu api. Wah, gitu. Avatar ya. Empat penjuru ada semua. Inspiratif di situ kalau kami lihat banyak ya di situ ya, beberapa elemen yang tercantum di boneka itu. Kenapa sih pengen tertariknya jadi ya animator gitu kan? Karena ini pemirsa seni di bidang animasi gitu ya, berkarakter. Tadi ya tujuannya itu ya untuk mengembangkan dari film-film anak yang sudah menyusut. Itu bagaimana tuh bisa berjalan sampai dengan hari ini? Oke, karena kan saya itu kan dari kecil emang sama orang tua kan dikasih tontonan film-film kartun sama komik kayak gitu. Karena waktu pertama kali mengawali karir tuh dari komik dulu tahun 2009. Nah, terus ketika masuk industri komik ternyata ada industri animasi. Ternyata di industri animasi itu ada peningkatan karir kayak gitu. Jadi orang kadang bilang animator, padahal animator itu banyak profesinya. Jadi ada 2D, ada 3D. Nanti di dalam, kalau saya kan 2D. Nah, di dalam 2D itu ada lagi cut out, frame by frame, sama trigger dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi ternyata peningkatan karirnya tuh ada dari level junior, senior sampai dengan lead, bahkan kalau di sertifikasi kompetensinya itu sampai level 8 kalau udah sutradara, bahkan sampai yang film layar lebar itu udah level 8 kayak gitu kan. Nah, jenjangnya karirnya itu ada, jadi ternyata ini sebuah profesi yang ternyata menjanjikan ya, bisa dibilang. Iya, menjanjikan juga di masa depannya. Terus juga kan
berpikirnya bahwa teknologi kan makin maju, dunia visual kan makin berkembang, tontonan makin banyak kan. Beragam. Jadi karena jenjang karirnya itu sih yang ternyata terkompeten juga ya. Iya. Apa ada tingkatan-tingkatannya. Ada Saya kalau baca komik cuma lihat gambarnya aja. Kadang nggak mau baca tulisannya, panjang soalnya. Beralih dari 2D ke 3D tadi itu kapan, Kak? Nah, sebenarnya itu dua profesi yang berbeda. Oke. Jadi kayak PRA ini kan kenapa kita iniin 2D karena spesifikasi untuk 3D sama SDM 3D itu kan lebih susah daripada 2D. Nah, baru kalau mau peralihan tadi tuh PRA ini baru tahun ini ya kita buat 3D. Karakter 3D-nya itu pun baru 2 karakter. Nah, ternyata prosesnya itu lama itu Mbak. Kenapa lama? Jadi dari 2D itu kita bisa makan waktu cuma 6 bulan untuk desain karakter dan lain-lain. Nah, yang si 3D-nya PRA ini itu dibikin sama 3D modelernya kita itu dari tahun 2020. Sampai sekarang baru selesai approve. Jadi sampai kita bilang, wah ini lucu tahunan banget. ya, selesai 3 tahun. Gitu. Karena kalau 3D kan udah detail banget ya. Kayak film-film yang kita lihat, film-film 3D kan udah detail banget. Nah, beda sama 2D gitu. Jadi dituntut untuk sedetail itu sih sebenarnya gitu. Kita ke Mbak Nadifah. Ini Mbak Nadifah ini sebagai CMO dan produser. CMO itu apa sih, Mbak? CMO itu Chief Marketing Officer. Jadi yang mempromosikan, Mbak. Yang mempromosikan. Tapi juga membuat produksi atau cak mana? Nadifah lebih ke mengawas produksi sama nulis cerita. Iya, nulis cerita for Empera-nya ini. Untuk animasi seriesnya. Jadi yang menciptakan ceritanya juga dari Ampera ataupun juga dengan teman-temannya tadi juga seperti itu? Iya, betul. Jadi sudah berapa nih Mbak cerita yang sudah dihasilkan sampai sekarang? Alhamdulillah kalau untuk seriesnya itu kita punya 2 series. Itu yang pertama ada Robotage the series, itu udah keluar episode 1 namanya Mobil Tepung. Ini juga Ampera juga? Iya, jadi karakternya. Iya, bahkan di sana ada Cek Maria juga ngisi suara ya, ada karakternya. Main kartun pula. Panggil Cek Maria gimana? Iya, ada Terus setelah dari robot tadi? Udah dari Robotage series itu kita buka mini seriesnya juga namanya For Empera the series. Itu udah 2 episode tayang di YouTube. Ada episode 1 perkenalan, yang kedua tentang minum susu. Jadi ada 3 episode sudah. 3 episode dari robot dan juga ada turunannya lagi dari ke mini series dari Ampera. Tetap Ampera tapi ya? Iya, tetap Ampera. Ikonnya tetap Ampera. Si Pera nih. Pera. Banyak kayaknya nih pesan-pesan moral apa yang mau disampaikan setiap animasi film yang sudah diproduksi gitu. Apa aja ini? Kalau pesan moral sih kita sebenarnya pengen ngangkat tentang wisata, budaya, dan juga keberagaman yang ada di Palembang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kenapa memilih tontonan anak-anak? Ya karena sekarang tontonan anak-anak itu udah, khususnya di televisi ya, itu kayak udah berkurang dan lebih banyak ke sinetron. Dan mereka banyak nonton film yang itu di atas umurnya, kayak gitu, nggak sesuai umurnya kan. Di situ kayak kita ngerasa miris nih, kok tontonan anak-anak gini ya, kenapa nggak kita bikin aja nih tontonan anak-anak, terus juga dari karakter yang budaya dari kita sendiri, yaitu Palembang, yaitu ngangkat tentang kota Palembang sebagai ciri khasnya. Gitu. Kalau dulu mirip ada boneka Susan itu ya? Iya, boneka Susan. Tapi itu kan, ini kan ini difilmin ya. Iya, difilmin. Visualnya. Dan juga kan ini pastinya menggabungkan antara visual dan juga cerita lokal. Nah, Cak mana Kak itu kolaborasi dengan mungkin tokoh adat ataupun Cak mana menggabungkan pacak cerita ini jadi benar-benar cerita asli dari kota Palembang dewe. Kalau misalnya cerita itu kan kita riset kadang juga kan dari orang tua kita dulu atau pas masa-masa kecil gitu. Nah, tapi yang episode 4 ya, itu kita mau ngangkat. Kita kan udah bikin sampai 12 ceritanya tuh udah jadi udah selesai sampai 12 tinggal dikembangin aja. Nah, yang di episode keempat itu ada cerita rakyat. Ya, jadi mengangkat cerita rakyat. Nah, insya Allah sih bulan Juli nanti kita suwon ke Balai Bahasa Sumsel. Kayak gitu, jadi kita kerjasama. Kenapa? Karena kemarin saya juga terlibat di produksi di Badan Bahasa untuk cerita rakyat, kayak gitu. Nah, di Palembang kan banyak banget ya cerita rakyat yang belum terekspos. Bahkan kayak kemarin saya ketemu sama teman-teman di perfilman, ada yang cerita horor, belum terangkat horor kan taunya cuman ini doang kan Hantu Banyu. Iya, Banyu yang terkenal di Palembang. Tapi kan masih banyak yang lain yang belum dieksplor dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu kita riset. Nah, kalau misalnya ke tokoh adat atau budaya, kita memang belum sepenuhnya langsung suwun ke mereka karena kita memilah karena
namanya adat budaya ini bagaimana kita mensinkronkan buat tontonan anak-anak. Jadi anak-anak juga tahu bahwa budaya. Nah, kalau budayanya ini lebih ke parenting sih, ke anak-anak terlebih dahulu. Misalnya kayak kalau yang di mobil tepung itu kan orang Palembang tuh kan nggak bisa nggak makan pempek. Nah, Cek Maria itu dia tuh di film For Empera ini dia jadi jual serba ada. Jadi apa aja yang butuh sama Cek Maria gitu. Nah, jadi Cek Maria ini lagi ngambil tepungnya buat pempek itu. Tiba-tiba mobilnya rusak. Nah, dari situlah Pera dan kawan-kawan ini nolongin Cek Maria. Karena kalau nggak ada itu, sekota Palembang itu akan nggak bisa makan pempek. Iya, nggak bisa makan pempek. Ya, Nah, terus juga Pera ini kekuatan dia itu dari pempek. Jadi kalau dia nggak makan pempek, dia lemes. Kayak gitu ya. Popeye makan bayam gitu ya. Popeye makan bayam. Kita nih lah nggak makan pempek sehari kan ada yang kurang. Jadi budaya itu yang seperti itu yang kita angkat kayak gitu. Nah, kalau yang di perkenalan kan sebenarnya kayak gini ya. Saya itu punya anak, tapi terkadang kita bingung dengan wisata di Palembang atau apa. Nah, sebenarnya kita bikin nama kotanya Pera itu namanya Palemville ya. Nah, Palemville ini kayaknya mimpi dan harapan kita di kota Palembang. Jadi di Palemville itu nanti ada mainan kayak dudufan, kayak apa itu segala macam. Ya, ada wisatanya dan lain-lain, aja hiburannya. Nah, jadi kotanya ini di dekat Pulau Komaro kita bikin. Jadi perkenalannya itu adalah memperkenalkan antara kota Palembang dan kota Palemville. Luar biasa ya, impian Palemville tadi itu ya. Iya, Palemville. Iya. Akan terwujud insya Allah. Kalau ketemu developer yang tepat ya. Amin. Sebelah Pulau Komaro kosong Mas Eka. Baik. Baik, dulu di sini. Baik pemirsa, kami akan balik lagi. Sedang Siko ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa Pal TV, Anda masih bersama kami di Halo Palembang, dan kita masih bersama ini Kak Hadi dan juga Mbak Nadifah selaku animator ya Kak ya, bisa dibilang, dan juga ini ada Ampera, 4M ada Pera. Nah, kita masih 4M Pera. Iya. Nah, Mas Hadi, ini mau tahu nih, sebenarnya sampai dengan hari ini udah berapa produksi film animasi yang ditayangkan? Untuk produksi itu kita ada dua series, namanya Robotage. Robotage itu yang 5 Pera dan 5 teman-temannya. Kayak gitu, ada Pera, ada Lim, ada Monpi, ada Kube, ada Waku. Nah, itu baru episode 1 Mobil Tepung. Itu juga tayang di YouTube channelnya forempera.official. Nah, terus yang berikutnya adalah Peranya sendiri. Nah, di sini Peranya cuma bertiga. Jadi cuman Pera, Lim, sama Pipi. Pipi ini adalah anaknya profesor yang buat Pera, Profesor Jayanasa. Jadi Pipi Pera ini namanya Pipi, sahabatan dengan dengan Pera, Pipinya itu. Terus juga ada robot navigasi namanya Popo. Ya, robot kelinci. Jadi robotnya Pipi itu. Jadi di turunannya For Empera ini kita lagi 2 yang udah tayang di YouTube, terus 1 lagi diproduksi. Kayak gitu. Tiga filmnya itu cerita yang berbeda ya? Cerita yang berbeda. Kalau yang pertama tadi? Mobil tepung ya. Kalau yang For Empera yang tadi serba ada ya? Kalau nggak ada tepung nanti nggak bisa bawa pempek, peranya lemes gitu ya? Oh gitu. Terus yang keduanya perkenalan, yang satunya lagi itu minum susu. Jadi si Pipi itu anak kecil yang nggak suka minum susu. Gitu. Kebanyakan anak kecil kan nggak suka minum susu, nggak bisa minum susu. Nah, akhirnya Pera yang jelasin ada apa aja sih di dalam susu itu sampai ini. Terus juga kan susu itu manis, akhirnya dia suka minum susu gitu. Bernilai edukasi di sana ya. Siapa sih Kak yang buat ceritanya tuh? Ini. Jadi yang bikin cerita itu ada Nadifa, sama satu lagi itu ada Karina, penulis ceritanya. Ceritanya nih dari mana inspirasinya? Inspirasi cerita. Apa karena memang nggak suka minum susu? Atau seperti apa? Lebih ke ini sih, kebiasaan anak-anak kan. Biasa kan kalau sebelum tidur atau mungkin setelah makan kan biasanya mereka minum susu nih, kalau balita ya. Kalau masih bayi minum susu terus kan. Jadi mereka tuh ngelihat dari sekeliling kayak, kok susah ya minum susu anak-anak sekarang kayak gitu. Ada yang takut rasanya tuh aneh lah, enek lah gitu. Padahal enak kan susu kan, nggak semua susu tuh nggak enak gitu. Jadi kayak kita mikir, ya udah deh kita angkat aja nih cerita kan dari kehidupan sehari-hari yang lebih dekat sama anak-anak kayak gitu. Sekaligus mengedukasi untuk anak-anak juga biar mau minum susu gitu. Terus juga viewernya nih, respon dari viewernya bagaimana?
Setelah Alhamdulillah ya. ini ya, setelah apa sudah diupload seperti itu. Kemarin tuh selain upload kita juga sering kayak misalnya ketemu anak nih ngobrol kan. Nah kita tontonin nih ke mereka gimana nih reaksi mereka kan ngelihat salah satu bentuk marketing juga ya. Iya. Biar nonton YouTube ya. Jadi kayak dari mereka itu ya suka yang pertama kayak lucu ya karakternya gitu. Terus aku mau deh minum susu juga, mama minta susu. Ada yang sampai kayak gitu. Jadi dari situ ternyata sampai nih cerita kita ke anak-anak itu. Dari penyampaian Peranya ini tentang susu dan lain-lain sampai membuat mereka mau minum susu kayak gitu sih edukasinya begitu Cerian dari langsung terjun langsung lah bisa dibilang ya. Iya benar terjun langsung juga. Anak-anak nih Adek nonton dulu deh. Iya. Kan ini udah habis nih sesi-sesi yang sudah diproduksi itu kan untuk menciptakan ide yang ke depan lagi, inspirasinya dari mana nih? Pertama emang dari kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua juga kita riset nih kayak kita kemarin kan lagi ngegarap cerita rakyat. Nah kita ambil dari cerita rakyat yang ada di Kota Palembang, kita kemas kembali, terus sinkronisasi dengan karakter Peranya bisa ditempatin sebagai apa gitu. Nah terus juga ya sedikit bocoran ya Kak. Jadi karakter Peranya ini di cerita rakyat itu kita ngangkat tentang asal mula Kota Palembang. Nah itu kan banyak versi kan yang tersebar. Nah sekarang itu kita ngambil referensi ada di salah satu buku cerita itu tentang Putri Kemang Dadar itu. Nah dari Putri itu tuh kejadian si Putri ini nih. Nah ini masuk si Bera nih sebagai karakternya juga di situ, tapi emang dengan versinya sendiri. Ya tetap mensinkronisasikan dengan budaya yang ada. Tapi awal mulanya memang terbentuknya Kota Palembang. Iya betul. Sejarahnya diambil dari situ dulu, baru nanti dikembangkan lagi ya. Iya betul. Kalau butuh referensi lebih, ini Gadis Palembang tahu. Boleh Kak. Boleh dong. Kak Adi, kita mau tanya nih, sebenarnya kalau untuk kesulitan-kesulitan dari awal ini, ketidakyakinan untuk produksi ini ada nggak sih dari awal? Ada banget. Soalnya kan kita ngedesain karakternya ini sebenarnya kan dari 2018 ya. Waktu itu kita malah bingung ya. Malah waktu itu dapat teman-teman yang produksi itu kan teman-teman yang biasa services ya. Jadi kalau di animasi ini kan, kalau ini kan kita pengembangan IP karakter, ada juga services. Jadi kita kayak jasa bikin video iklan, video musik, bahkan bikin film juga terlibat. Nah waktu itu yang terlibat di Pera itu rata-rata teman-teman yang terbiasa services. Jadi kan kita pertama sih masalahnya kan budget, karena Pera ini kan budget dari studio sendiri dan lain-lain. Jadi nggak semua tim yang awal-awal di Pera itu pada ikut kayak gitu kan. Jadi waktu itu hanya sekitar 5 orang dari sekitar 20-an lebih orang yang pernah terlibat di studio kayak gitu. Nah jadi karena kita juga merasa nggak enak kan kalau nggak bayar orang kayak gitu kan. Jadi awal-awal kita bekerja sama kolaborasi dengan kampus-kampus dan sekolah-sekolah SMK animasi kayak gitu kan, sampai akhirnya kita kerjasama sampai sekarang. Nah pas 2019 alhamdulillah pandemi, terus kita berpikir gimana sih caranya biar kita tetap jalan kayak itu, karena services juga sempat limbung kan di dunia animasi karena banyak yang ke hold masuk ke studio, jadi lebih banyak waktu untuk mengerjakan Pera. Makanya kita waktu tuh langsung nyelesain 12 cerita Peranya itu langsung pada saat itu tuh hampir sebulan ya, debat-debatan antara Nadifa, Karin, terus sama Sultan sama yang lain juga. Ini ceritanya harus ini ceritanya harus ini. Nah sampai akhirnya kita ketemu, oh ini ceritanya kayak gini. Jadi kesulitannya sih lebih ke pengembangan SDM juga, karena SDM kan ini sesuatu profesi baru ya, apalagi di Kota Palembang banyak yang belum tahu kan. Orang Palembang taunya gambar-gambar, ngapain sih kayak gitu ya. Karena aku pribadi dulu sama orang tuaku, ngapain sih kerjaan depan laptop gambar-gambar, kayak orang nggak ada kerjaan gitu. Padahal kita lagi ngebangun portofolio waktu itu kan untuk itu. Nah dan alhamdulillah tuh baru 5 tahun terakhir ini tuh negara itu melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP itu mulai dikeluarkan secara publik sertifikasi untuk animator kayak gitu, untuk bidang animasi semuanya dari sutradara sampai ini. Nah jadi akhirnya kan diakui bahwa ini jadi profesi, dan lambat laun kan SDM itu bertambah juga ketika kita kerjasama sama BDI ya, Balai Diklat Industri yang di Bali. Dia bekerja sama Kementerian Perindustrian, dan akhirnya yang episode perkenalan itu anak-anak diklat semua yang mengerjakan, ada 25 orang ya yang mengerjakan itu, ditambah 10 orang dari luar yang produksi animasinya. Jadi
kurang lebih sih seperti itu. Hambatannya sih ketika pandemi itu kita nggak bisa ketemu bareng, ngumpul bareng kan, karena namanya kita produksi kan lebih enak ngumpul ya. Kalau misalnya ada salah bisa langsung gitu. Jadi semuanya remote dan harus zoom-zooman berhari-hari gitu loh, berjam-jam. Nah pada akhirnya setelah pandemi malah menciptakan alur kerja yang baru kayak gitu. Ternyata kita bisa mempekerjakan atau bekerja sama dengan orang-orang dari luar Palembang gitu kan, dan alhamdulillah sih sekarang berhasil. Luar biasa ya, perjalanan yang panjang mulai dari kekhawatiran SDM-nya, kemudian itu tadi pandemi, keuangannya, akhirnya setelah pandemi terjawab semuanya. Sudah menciptakan alur kerja yang baru dari Cak Rian. Dan sekarang Cak Manon nih Kak, alur kerjanya kan sudah tadi melibatkan orang dari luar Palembang gitu. Ceritanya Cak Manon bisa ekspansi nih, bisa keluar menciptakan SDM di luar yang Palembang ataupun Sumatera Selatan. Ya, salah satunya kan temannya Diva kan dulunya kuliah di Palembang. Nah waktu dia kuliah di Palembang itu kan dia ini anak Papua. Nah karena udah lulus dia bilang, Kak aku harus pulang ke kampung halaman. Jadi sekarang tuh by phone atau video call atau kadang Zoom sama dia, namanya Vino, bantu buat ini produksi atau apa. Nah bahkan MV-nya Vera, lagu pertamanya Vera itu kalau teman-teman search di Instagram 4M Vera semoga harimu menyenangkan, itu udah ada lagunya. Bisa diputar di situ, di YouTube juga ada, di Spotify dan lain-lain. Nah itu kita nggak ketemu tatap muka. Jadi Vino-nya di Papua, aku ngedirectnya dari Palembang, terus yang pengisi suaranya Vera ini tuh di Magetan, Surabaya. Jadi itu butuh waktu sebulanan lebih untuk ngetek vokalnya dia sampai bener-bener dapet. Terus juga voice overnya, voice actornya Vera ini, Nurina itu, dia belum bisa nyanyi. Jadi dia bukan penyanyi, jadi disuruh dipaksa yang nyanyi kayak gitu. Dan akhirnya setelah berpuluh-puluh take, akhirnya jadilah yang sekarang tayang di Spotify dan lain-lain itu kayak gitu lebihnya. Dari Papua ke Magetan kayak gitu. Dan Palembang. Berdayakan dari pertemanan sekitar begitu yang memiliki kemampuan dan keinginan yang sama. Walaupun beta pulang kampung ke Papua. Saya mau ke Mbak Nadifa nih untuk marketingnya sendiri sih, ya, menyebarluaskan, memberitahu ini seperti apa sih tekniknya? Sebenarnya kita kan udah tayang animasinya sama MV-nya itu di YouTube, terus juga di semua channel player musik, Spotify, Joox dan lain-lain, terus juga di Instagram gitu. Sekarang juga kita udah mulai beralih ke TikTok, masukin juga ke YouTube Short kayak gitu kan. Dan juga kita ikut pitching-pitching sih untuk mendapatkan pendanaan dan lain investor lah gitu untuk ini, untuk pengembangan animasinya for Empera. Nah kemarin kita sempat diundang di acara AKI, alhamdulillah kita dapat untuk pitching film. Untuk episode 2 Robotics itu judulnya Pempek Penyelamat, tentang pempek juga masih. Terus kita dapat booth juga di acara apresiasi kreasi Indonesia tahun 2021. Itu kemarin di Palembang acara di PSCC. Terus kita juga dapat, alhamdulillah kayak kita dapat ikut lomba. Kita dapat dari ACFS Anti Corruption Festival, itu diadain 2021, Vera udah masuk semifinal 10 besar. Itu sekaligus promosi juga kan. Jadi selain dari sosial media, kegiatan-kegiatan yang aktif berkaitan dengan ini juga kita dilibatkan gitu ya. Ada nggak sampai dengan hari ini investor yang ingin fokus memproduksi dalam satu kegiatan? Langsung dengan CEO-nya nih ya. Oke, bagaimana? Jadi kalau kemarin kan sempat juga pas di AKI, Vera ini akhirnya nongol di Instagramnya Pak Sandi Uno. Jadi Vera ini dipegang sama Pak Sandi Uno karena kita dapat apresiasi, dan Pak Sandi Uno kedua kali datang ke sini dia ngelihat Vera langsung, wah ini karakter yang aku suka. Nah jadi kalau misalnya investor yang benar-benar langsung mendanai satu produksi itu belum. Jadi semuanya itu kayak masih patung-patungan dan lain-lain membantu kita. Terus juga kita tadi kan pakai pitching dan pendanaan. Jadi pemerintah itu sering banget ngadain ini ya untuk bantuan pendanaan pembuatan film dan lain-lain. Nah kita ikut di dalam situ dan itu lagi proses juga. Nah tapi yang paling yang paling masuk itu selain dari services juga kita ngambil kan ini dari tim yang Sobat Tera itu. Jadi Sobat Tera itu kalau beli merchandise-nya 100.000 minimal itu dia ikut di dalam produksi
Peranya. Bahkan dia bisa kalau misalnya sampai berapa 500.000 ya. Iya. Itu nama dia bisa muncul di credit title. Jadi ibaratnya Pera bisa bertahan sampai sekarang tuh karena sobat Pera yang udah support dengan beli merchandise. Ikut kontribusi Iya, kontribusi. Nah, karena kan kalau di YouTube kan kita belum bisa monetasi karena kita berpikir kayak gini, kalau kita nge-up untuk sponsor YouTube secara official kan sayang duitnya, mending buat produksi teman-teman dan lain-lain. Jadi di YouTube itu kita udah bisa monetasi ya, udah iklan ada, tapi kita belum dapat penghasilan karena subscriber kita itu masih 800 ya, belum nyampe 100.000 karena kalau misalnya di YouTube harus 1.000 kayak gitu. Nah, jadi di YouTube belum dapat monetisasinya. Jadi semuanya itu dari Sobat Pera ini ketika mereka beli merchandise dan lain-lain. Oke. Jadi ada rasa terima kasih juga untuk Sobat Pera. Iya, gitu ya. Karena namanya juga dicantumkan. Tergantung di berapa kontribusinya dari Sobat Pera ya, gitu ya. Nah, kalau pengen beli di mana sih ini Sobat Pera merchandise dan juga apapun yang ada di produk-produk yang ada di Ampera ini deh. Coba Pera nih yang promosi. Jadi Sobat Pera kalau mau ikut terlibat menjadi tim Sobat Pera bisa kunjungi Instagram forampera.official dan juga di YouTube-nya. Di situ ada WhatsApp Pera, kita bisa tim Sobat Pera itu bisa terlibat dalam produksi Pera dengan membeli merchandise Pera dan hubungi melalui WhatsApp. Nah, jadi Sobat Pera tunggu ya. Oke, Pera tunggu ya. Pera tunggu ya. Dan Pera akan muncul setelah satu yang iklan ini ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita masih ada segmen terakhir membahas tentang ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Anda masih bersama kami pemirsa di Halo Palembang. Kita sudah di segmen terakhir, tapi masih ingin menanya lagi nih tentang Pera dan juga For Pera, tentang ceritanya ya Cik Rian ya. Tadi juga ada MV, musik video. Nah, Kak Hadi dan juga Mbak Diva, kenapa sih menciptakan MV lagi setelah dari ada 3 film sebelumnya sudah diciptakan? Oke. Kenapa kita ciptain ada MV? Sebenarnya itu kita pengen masuk ke film awalnya, tapi kita pengen si Peranya ini ada musiknya sendiri, itu dia yang nyanyi nih. Nah, itu kayak sebenarnya dari Kak Hadi sih, Kak Hadi yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari, terus kayak kayaknya ada lirik bagus nih, kayaknya cocok dengan Pera nyanyi gitu. Nah, karena cerita lagunya itu kan Semoga Harimu Menyenangkan judulnya, itu lebih ke aktivitas kita di pagi hari, kayak penyemangat nih. Nah, musik penyemangat itu harapannya Pera ini bisa jadi penyemangat teman-teman. Nah, teman-teman Sobat Pera pada saat mulai aktivitas kayak gitu dengerin lagu ini biar lebih enjoy gitu, lebih semangat gitu ya. Lebih kayak gitu sih. Terus juga tambahannya tuh kan kalau Sobat Pera tuh untuk penontonnya Pera kayak gitu, teman-teman yang nonton Pera. Nah, kalau tim yang terlibat itu namanya tim Sobat Pera. Jadi judulnya tuh kan liriknya tuh ada yang alarm berbunyi, yuk bangun pagi, lalu bangun dan gosok gigi kayak gitu. Terus lihatlah mentari, semoga harimu menyenangkan. Jadi kayak kita animator tuh kan bangun harus mesti pagi-pagi, terus kita males-males, dan kita tuh ibaratnya kayak motivasi buat teman-teman kita juga kan, bahwa perjuangan kita dalam Pera ini tuh besar banget tuh ke depannya kayak gitu kan. Jadi ya semoga hari ini kita ini menyenangkan. Jadi harapannya tuh nanti akan kita petik di kemudian hari sih sebenarnya buat itu. Jadi waktu itu terinspirasinya tuh karena pagi-pagi tuh ngerasa ada anak yang waktu studio ya, waktu aku di Jakarta dia ngerjain Pera juga. Nah, dia alarm dia tuh yang entah pacarnya entah adiknya atau apa tuh semoga harimu menyenangkan, semoga. Nah, jadi kayak itu motivasi banget ya. Kepikiran lah Pera bikin lagu kayak gitu kan, bagus banget ya buat motivasi kitanya juga. Dan alhamdulillah ternyata semua orang yang menikmatinya jadi senang kayak gitu. Bahkan Nurina sebagai yang nyanyi juga, penyanyinya itu pengisi suara Pera juga, dia bilang, Kak ini aku banget kan. Kalau bangun tidur mesti duduk dulu, ngelamun dulu kan. Kayak gitu kan, harusnya siap-siap buat mikir gitu. Dulu apa ya mikir. Kalimat-kalimat itu motivasi, akhirnya dia bisa terinspirasi gitu ya. Kalau untuk kolaborasi dengan komunitas-komunitas ini, memperkenalkan lebih luas Pera ini bagaimana nih?
Nah, kalau komunitas Nah, kita ada Mbak jawab. CMO-nya. Kalau komunitas kita apa ya, kita teman-teman itu udah banyak kolaborasi juga. Kemarin terakhir dengan Dompet Duafa, ada juga untuk acara lomba mewarnai, menggambar kayak gitu. Terus juga ikut di acara Palembang Info, Palembang Invest kemarin. Pera di situ perkenalan kayak gitu, sekaligus nampilin filmnya, sama ada booth kayak gitu kameran. Ikut terlibat ke kegiatan komunitas sih lebih kayak gitu. Dan kita suwun-suwun juga ke teman-teman yang komunitas kayak gitu, saling kenalan. Itu komunitas. Nah, kalau dari pemerintah deh, cak mana ini Kak? Dari Dinas Pariwisata mungkin atau Dinas Kebudayaan memberikan support penuh untuk Pera ini deh. Nah, kalau pemerintah kan kita itu di bisnis development kita itu kan pemerintah itu sebagai partnership kerjasama. Jadi harapan kita kan pemerintah itu support sebagai kerjasama aja. Nah, untuk pendanaan sendiri bahkan dari kementerian sendiri kan mereka melalui badan-badan atau balai-balai kayak gitu dengan adanya diklat dan segala macam, dan itu alhamdulillah udah support banget sih kayak gitu dari pemerintah. Dan pemerintah daerah juga alhamdulillah ya kemarin ketemu sama teman-teman lagi dari Dinas Pariwisata Provinsi, dia bilang yuk main yuk kayak gitu, sampai Dinas Pariwisata Kota juga bilang yuk kita cobain bikin kampung digital melalui Pera kayak gitu kan. Nah, karena di Palembang kan belum ada kampung digital kayak gitu kan. Nah, akhirnya karena kita ada program mau roadshow ke sekolah-sekolah sama kampus-kampus karena program promosi Pera dan pengembangan SDM, akhirnya kan satu visi sih sama teman-teman dari pemerintah daerah, akhirnya kita cobain seperti itu. Nah, harapan kami sih tahun depan kan Pera udah mulai buka booth ya, karena kita lagi ngincer kayak ada acara event terbesar se-Asia Tenggara dan se-Asia itu kan kayak Indonesia Comic Con, ada Indonesia Popcorn dan lain-lain. Nah, kita tuh bahkan dari Kementerian Perdagangan ya kemarin menawarkan kita mau nggak ikut ke international event namanya Hong Kong licensing ya. Nah, alhamdulillah kita nggak lolos waktu dikurasi dan lain-lain. Tapi kan dari situ jadi pembelajaran kita bahwa kurangnya kita karena masih banyak IP lain yang ternyata terpilih atau apa. Nah, terus juga ini lagi nunggu juga dari pemerintah juga, dari Kementerian Perdagangan juga, dia bilang katanya ini ada event lagi mau ke Tokyo Game Show kayak gitu. Nah, Pera mau dikurasi lagi dan lain-lain. Nah, harapan kita kan pemerintah membantu kita dengan kerjasama itu, seenggaknya udah bantu Pera buat promosi ke mana-mana juga sih, memperkenalkan Pera ke mana-mana juga gitu. Jadi ikut berkontribusi juga untuk mengembangkan event sampai ke internasional kayak gitu. Dari pemerintah juga. Kalau untuk kesulitan dalam teknologi kan banyak sih yang melibatkan personil yang berkompeten, salah satunya pengisi suara, teknologi grafis dan lain-lain. Itu ada kendala nggak? Dan mungkin bisa disebutin peran-peran yang ada di Forum Pera sendiri. Oke. Nah, kalau kendalanya sih pasti ada banget, karena kan software untuk pembuatan animasi ini kan mahal, kayak gitu. Jadi kita kerjasama sama Tonboom. Tonboom itu kebetulan kan kemarin saya ikut pelatihan untuk Tonboom Indonesia kayak gitu. Jadi bersertifikasi Tonboom. Nah, itu dia bilang kami bisa kasih harga khusus untuk Pera kayak gitu. Nah, pas kita lihat harganya cuma bisa cuma bisa beli untuk storyboard. Jadi yang gambar yang masih sketsa, yang masih belum jadi, belum final, karena ternyata budget kita cuma masuknya di situ. Jadi pada akhirnya kita pakai software yang sederhana ya. Jadi kayak contoh nih ada software yang memang udah usang banget zaman jadul dulu, atau misalnya juga pakai Blender kan open source. Jadi kita pakai yang ini kayak gitu kan. Jadi terkadang ya nggak dipungkiri ya, namanya ada teman-teman di studio juga yang pakai bajakan atau apa kayak gitu, itu karena masalah mahalnya biaya produksi dan lain-lain. Kecuali kan kalau services ya, karena services kan kita dibayar ya sama teman-teman pembuat kontennya, jadi kita bisa beli licensing. Tapi kalau buat IP kan kita bangun dari nol, kecuali kalau ada investor langsung tuh baru bisa gerak ya, gerak. Nah, jadi kami menginisiasi sebagaimana mungkin menekan biaya produksi dalam teknologinya itu. Terus juga kan kalau mau tahu juga, kalau misalnya kayak pengisi suara itu masih pakai HP. Jadi tinggal kebetulan ada di timnya Pera itu namanya Sultan. Nah, Sultan itu yang kadang bekerja keras
mengatur intonasi suaranya sinkronasinya. Karena ada yang pakai iPhone, ada yang pakai Android. Itu beda ya kualitasnya. Iya, kualitasnya beda. Jadi harusnya semuanya disamaratakan biar ini. Nah, jadi terkadang kita yang berpikir secara ini kayak gitu, secara keras untuk seperti itu. Budget minimal, hasilnya maksimal. Diupayakan. Tadi kan ada kurang gagal ya Kak ya kalau bisa dibilang untuk promosi ke internasional. Nah, PR terbesarnya apa sih Kak yang pacak dipelajari? PR terbesarnya ini adalah terkadang kan kalau misalnya kita di kurasi itu kan biasanya ada juri atau kritikus yang di dalam situ kayak gitu. Nah, kita itu kan harus menyentuh hati mereka itu. Nah, bisa jadi entah dari visual kita yang kurang karena atau dari ceritanya yang kurang. Nah, tapi kalau kita sih notabene dari visual sih, karena kita kan budgetnya minim. Jadi gerakan Pera ini kita pakai technical di animasi itu namanya on trace. Jadi on trace itu gerakannya kaku banget. Kenapa? Karena kita terkendala waktu sama budget SDM dan lain-lain. Terus juga banyak SDM yang belum bisa, kayaknya level kita yang ketinggian kayak gitu. Jadi anak-anak yang mau magang itu kita push buat masuk ke levelnya kita kayak gitu. Karena jadi akhirnya kita turunin, makanya beberapa teman-teman kadang dari komunitas atau pelaku kreatif sendiri dia bilang kok Pera gerakannya kaku ya, karena mereka pelaku jadi kita jelasin harus ini karena kendalanya ini. Oh iya ya, ternyata itu seperti itu, tapi yang penting jadi katanya dulu, yang penting ada dulu. Nah, kedepannya kita udah mulai tipis-tipis Pera itu ada, kalau nonton Pera nanti itu ada adegan dia kalau mau ngeluarin kekuatan. Nah, itu kan sudah ada. Ya, itu pakai teknik di Jepang namanya sakuga. Jadi kalau kita nonton anime Jepang itu kan ada yang fighting scene atau berubah itu dia pakai gerakan seperti itu. Nah, Pera itu kita bener-bener udah luwes gerakannya, nggak sekaku kaku lagi ya. Ya, jadi ya sama kayak film-film, kalau nonton film animasi kan awal mereka keluar tuh jelek banget. Terus makin lama makin berkembang akhirnya jadi bagus atau apa kayak gitu. Bahkan ada yang jadi kayak Korea kayak gitu kan, Korea jadinya kayak gitu. Jadi pembelajaran ngambil dari evaluasi yang sudah diproduksi kayak gitu. Kalau dalam pemilihan warna karakter ini Mbak Nadifa, apa dalam satu film animasi itu kan pasti ada diskusinya begitu ya. Bagaimana nih? Kalau karakter sebenarnya ini udah diciptain dari sebelum aku masuk kita oleh timnya Mas Hadi sama Kak Nadifa. Mereka itu udah yang diskusi bareng sih soal ini. Nah, itu mereka udah ngekonsep semuanya dari karakter Empera, terus teman-temannya Lee, Waku, Kube dan lain-lain kayak gitu. Sampai dunianya juga mereka udah bikin juga kan dari riset kan. Dan itu referensinya emang dari apa yang ada sekarang, kayak dari karakter Pera kan dari Jembatan Ampera nih. Nah, ikoniknya itu kan warna merah. Jembatan Ampera ikoniknya warna merah dari gitu. Terus ada karakter Lim. Nah, karakter Lim itu dari Rumah Limas sama Robert Rusa. Nah, identiknya Rumah Limas itu warna coklat. Terus Rusa itu kuning kecoklatan gitu kan. Nah, warnanya ya perpaduan dua warna itu. Ya, lebih ke situ sih. Tapi belum ada bayangan Rumah Limas seperti apa. Nanti kita lihatin ya. Bisa ditonton di mana? Mungkin disampaikan sekali lagi. Oke. Sobat Pera bisa nonton For Empera The Series dan juga Robotics The Series di YouTube forempera.official atau di Instagram, TikTok, Facebook dan juga YouTube Short-nya di forempera.official juga. Sampai ketemu sobat. Sampai ketemu Sobat Pera. Tadi selaku CEO-nya mungkin ada disampaikan pada masyarakat PAL TV. Jadi buat teman-teman yang di pelaku animasi, mungkin ini berawal dari hobi, tapi hidupilah dulu hobimu sebelum hobimu menghidupimu. Itu aja. Jadi hobimu itu dihidupin dulu. Jangan apa-apa money oriented sih, tapi setelahnya baru money oriented. Jadi hidupkanlah dulu hobimu, baru hobimu akan menghidupimu. Wah, itu Ceria. Seperti Pera akhirnya sudah hidup pagi hari ini ya. Lagunya nanti disemangati. Terima kasih Kak Hadi Sumarna dan juga Mbak Nadifa Kulsum ya yang sudah memberikan kesempatan informasi tentang Ampera ya, Heart Studio. Iya. Untuk pemirsa PAL TV juga yang sudah bergabung bersama kami di Halo Palembang, saksikan terus setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat cuma di PAL TV memang punya kita. Akhir kata saya Rian Gumai dan saya Mas Safira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.